Wes pelaku. 3, 2, 1. Hi guys, welcome back to my channel. Kali ini saya ada di Candi Singosari atau Candi Singasari, merupakan candi Hindu-Buddha peninggalan bersejarah dari Kerajaan Singasari yang berlokasi di Kelurahan Candirego, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia. Sekitar 10 km dari kota Malang. Candi ini merupakan tempat pendarmaan bagi Raja Singasari terakhir, yaitu Kertanegara yang meninggal pada 1992 Masehi. Candi ini berada di lembah antara Pegunungan Tengger dan Gunung Arjuno pada ketinggian 512 meter di atas permukaan laut. Bukan hanya candi yang akan saya bahas, tapi Ken Dedes yang patungnya ada di belakang saya. Tak lengkap rasanya jika tidak mengenal Ken Dedes. Ken Dedes adalah permaisuri dari Ken Arok, pendiri Kerajaan Singasari di Malang, Jawa Timur. Hal itu menjadikan Ken Dedes sebagai ratu pertama Kerajaan Singasari. Ia kemudian dikenal sebagai leluhur Wangsa Rajasa Trah, raja yang berkuasa di Pulau Jawa dari Kerajaan Singasari hingga Majapahit. Konon, Ken Dedes digambarkan sebagai seorang wanita yang sangat cantik, bak bidadari, dan dikenal sebagai wanita terpandang karena berasal dari kasta Brahmana, kasta tertinggi dalam agama Hindu. Karena kecantikannya, suami pertama Ken Dedes yang bernama Tunggul Ametung dibunuh oleh Ken Arok. Dikisahkan bahwa Ken Dedes lahir di desa Panawijil atau Polowijen atau Panawijen. Ia adalah putri dari seorang Brahmana atau pendeta bernama Empu Purwa. Hubungan antara Empu Purwa dan Ken Dedes sangat baik dan akrab. Saking dekatnya, banyak Brahmana yang merasa terharu dengan hubungan yang dimiliki keduanya. Empu Purwa dan Ken Dedes juga kerap bersemedi bersama. Salah satu tujuannya adalah untuk menghancurkan kekuasaan Tunggul Ametung. Keduanya berdoa pada Dewata supaya Akumu atau jabatan seperti camat, Tumapel bisa dihancurkan. Berdasarkan cerita yang ada, sejak kecil sang ayah sudah mengajari Ken Dedes untuk membenci siapapun yang tidak patuh pada Dewa Siwa atau Dewa Trimurti dalam agama Hindu. Sang ayah Ken Dedes menyadari bahwa Tunggul Ametung merupakan seorang yang jahat karena dianggap kerap melecehkan Dewa Siwa. Orang yang menghargai Dewa Siwa akan bersikap tahu diri, waspada, dan tidak berat menghukum diri sendiri jika melakukan kesalahan. Sebaliknya, orang yang tidak menghormati Dewa Siwa akan bersikap sombong dan suka berbuat kejahatan seperti yang dilakukan Tunggul Ametung. Kendati begitu, pada akhirnya Ken Dedes sempat menjadi istri Tunggul Ametung. Kisah cinta segitiga Ken Dedes. Konon kecantikan Ken Dedes terkenal hingga ke berbagai penjuru daerah, tidak terkecuali di wilayah Tunggul Ametung. Suatu hari Tunggul Ametung singgah di rumah Empu Purwa. Ia langsung jatuh cinta dan ingin mempersunting Ken Dedes. Karena saat itu Empu Purwa sedang berada di hutan, Ken Dedes meminta Tunggul Ametung menunggu. Namun Tunggul Ametung sudah tidak sabar sehingga membawa Ken Dedes pulang ke rumahnya secara paksa untuk dinikahi.
Akibat penculikan itu, Empu Purwa mengutuk Tunggul Ametung bahwa ia akan terbunuh karena kecantikan Ken Dedes. Setelah menikah dengan Ken Dedes, Tunggul Ametung memiliki seorang pengawal bernama Ken Arok. Suatu hari, Tunggul Ametung dan Ken Dedes pergi jalan-jalan ke hutan Baboji. Ketika turun dari kereta, kain yang dikenakan Ken Dedes tersingkap hingga tubuhnya terlihat bersinar oleh Ken Arok. Terpesona dengan kecantikan Ken Dedes, Ken Arok segera menemui salah satu gurunya yang bernama Loh Gawe dan menceritakan hal yang dilihatnya saat itu. Menurut Loh Gawe, ciri-ciri yang dimiliki Ken Dedes disebut sebagai Stri Naricwari yang diramalkan akan memberikan keturunan raja-raja di Jawa. Mendengar hal itu, Ken Arok semakin ingin menikahi Ken Dedes dan menyingkirkan Tunggul Ametung agar ia menjadi seorang raja. Menggunakan keris yang dibuat oleh Empu Gandring, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung yang sedang terlelap. Kutukan Empu Purwa saat Tunggul Ametung menculik Ken Dedes pun benar-benar terjadi. Ken Arok juga cerdik, ia membuat rekannya Kebo Ijo menjadi kambing hitam dan menanggung akibat dari pembunuhan Tunggul Ametung. Dengan begitu, Ken Arok bisa mendapatkan Ken Dedes dan menjadi Akuwu baru di Tumapel. Setelah itu, Ken Arok menggulingkan kerajaan Kediri dan mendirikan kerajaan Singasari pada 1222. Ketika dinikahi Ken Arok, Ken Dedes sedang mengandung seorang putra yang kemudian dinamai Anusapati. Sedangkan dari pernikahannya Ken Arok, Ken Dedes melahirkan beberapa anak, yaitu Mahisa, Wonga Teleng, Panji Saprang, dan Dewi Rumbi. Seiring berjalannya waktu, Anusapati merasa dianaktirikan oleh Ken Arok. Ken Dedes akhirnya mengungkap rahasia kalau Anusapati adalah putra Tunggul Ametung. Tidak hanya itu, Anusapati juga mengetahui bahwa ayah kandungnya dibunuh oleh Ken Arok. Alhasil, melalui tangan pembantunya, Anusapati membunuh Ken Arok pada 1227 dengan keris Empu Gandring sebagai bentuk balas dendam. Konon Ken Dedes terbilang sebagai wanita istimewa yang selain memiliki paras yang sangat cantik, karakternya juga baik. Sebagai seorang anak dari Brahmana, Ken Dedes sangat meyakini nilai-nilai agama untuk membentuk jati diri kepribadiannya. Menurut riwayat, kecantikan Ken Dedes tidak ada yang bisa menandingi. Bahkan paras cantiknya terkenal sampai ke wilayah Timur Kawi hingga Tumapel. Selain itu, Ken Dedes juga dikenal sangat tenang dan pendiam. Wanita anggun sangat menggambarkan dirinya. Tidak hanya itu, Ken Dedes juga dianggap sebagai wanita yang memiliki keistimewaan. Ken Dedes memiliki tanda-tanda Sri Naweswari yang artinya wanita utama, paling diunggulkan dan paling dimuliakan dibandingkan wanita lain. Sebagai wanita terpelajar, Ken Dedes juga mempelajari tentang karma amamandani, yaitu perilaku atau perbuatan yang tercerahkan. Tindakan atau perilaku inilah yang membuat Ken Dedes berkaitan dengan tanda istimewa yang dimiliki, disebut rasa. Adanya Taman Ken Dedes ini juga sebagai wujud penghormatan masyarakat Kota Malang pada sosok Ken Dedes. Hal tersebut juga menjadi bukti kedekatan masyarakat Kota Malang pada sejarah Ken Dedes. Patung pada Taman Ken Dedes tersebut memiliki makna tersendiri yang menggambarkan sosok Ken Dedes. Pada patung tersebut juga melambangkan bahwa Ken Dedes adalah simbol kecantikan wanita Jawa.
Patung Kendedes ini setidaknya 90% bentuk dan wajahnya mirip seperti Arca Prajna Paramita yang ada di Museum Nasional Jakarta. Hanya saja yang berbeda yakni perunggu bukan warna abu-abu seperti aslinya. Dan hingga saat ini patung Prajna Paramita kembali ke warna semula yaitu merah coklat seperti perunggu. Nah, teman-teman tertarik untuk mengunjungi Taman Kendedes dan Candi Singasari? Dua tempat ini adalah dua tempat yang berbeda tapi satu arah. Nah, sementara itu informasi yang bisa saya berikan. Terima kasih sudah menonton dan see you next video. Bye-bye.